Bung Rocky, pasca penetapan dari Hasto sebagai tersangka oleh KPK dan ini kan tinggal prosesnya, artinya penahanan, penangkapan atau bahkan kemudian disusul dengan penahanan Hasto, ini kan situasi diam-diam, situasi politik di Indonesia diam-diam sangat tegang, Bung Rocky. Dan pasti PDIP dan Ibu Megawati tidak akan tinggal diam. Dan ini bisa tentu saja akan mengganggu konsentrasi Pak Prabowo yang saat ini tengah disibukkan dengan urusan-urusan ekonomi. Dan ini kan artinya terjadi clash nih antara politik dan ekonomi. Iya, pada akhirnya kita harus dituntun oleh pertanyaan pamungkas, pertanyaan penutup, yaitu seandainya Hasto ditangkap, lalu apa yang akan terjadi dalam politik Indonesia itu? Tentu latarnya tetap mesti kita perlihatkan, yaitu dendam Jokowi. Kita tahu sekuensis dari peristiwa-peristiwa perseteruan Pak Jokowi dan Ibu Mega itu, mulai dari Mega menghambat ambisi Jokowi untuk memperpanjang kekuasaan, Mega menentang dirumuskannya satu akal-akalan konstitusi untuk meloloskan Gibran, Mega mempersoalkan banyak hal, dan berujung pada pemecatan Jokowi dan keluarganya. Kan kalau kita lihat peristiwa itu secara psikologis, Jokowi betul-betul tersingkir di dalam karir politiknya itu oleh Megawati. Kalau oleh orang lain mungkin gak ada soal, tapi oleh orang yang membesarkan dia dan menemukan bahwa yang dia besarkan itu ternyata anak macan. Dan itu pentingnya kita pelajari bagaimana kemampuan Ibu Mega untuk akhirnya menemukan kesalahan dari PDIP atau bahkan kesalahan Mega, dan dia minta maaf. Saya minta maaf pada rakyat Indonesia karena telah salah memilih dan bertahun-tahun tidak pernah mempelajari psikologi atau deep psychology, artinya persembunyian ambisi dari Presiden Jokowi yang baru terlihat ketika Jokowi memaksakan diri untuk jadi presiden 3 periode. Dan itu Ibu Mega tegur bahwa tidak mungkin 2 cukup, itu konstitusi bilang begitu. Jadi pertandingan antara ambisi Jokowi ditambah dengan emosinya hari ini karena dipecat oleh PDIP, maka terjadilah peristiwa ditersangkakannya sekjen PDIP. Sebetulnya yang mau ditersangkakan pasti Megawati kan. Tetapi kita dipoles oleh media massa yang dikendalikan oleh Jokowi bahwa seolah-olah ini peristiwa yang tidak ada hubungannya dengan kemarahan Jokowi atau kegundahan Jokowi atau dendam Jokowi pada Megawati. Jadi latar belakang dari peristiwa ini ada dendam seorang Jokowi yang sebagai presiden akhirnya menemukan bab terakhir dia di dalam disertasinya Hasto, yang juga itu satu pengamatan fenomenologis yang sangat mendalam dari saudara Hasto, karena dia menulis disertasi untuk menunjukkan keburukan dan sebut aja kemunafikan politik di era Jokowi itu, semacam the kind of Machiavellian power game yang dipraktikkan oleh Pak Jokowi. Jadi kelihatannya itu yang mesti kita pastikan, ada latar belakang dendam, dan dendam itu tentu harus dibalas, apalagi di dalam metafisika politik Jawa yang sangat dimuliakan oleh Jokowi. Kan dia ingin jadi raja Jawa, maka sebagai raja dia tidak boleh dihina, dia tidak boleh dilecehkan. Sementara disertasi Hasto itu secara telak menunjukkan bahwa Jokowi di dalam segala macam aspek kekuasaannya itu mengandung sifat-sifat ambisi dan manipulasi. Dan itu sebetulnya hasil penelitian fenomenologis. Saya terangkan lagi, fenomenologis artinya pertemuan Hasto dengan praktek politik Jokowi itu tubuh ke tubuh, artinya mata ke mata. Dalam semua situasi Hasto mengerti bahwa di dalam tubuh Jokowi ada unsur-unsur tirani. Berarti sekarang ini yang berkuasa Prabowo, tapi orang tetap melihat bahwa penetapan tersangka dari Hasto oleh KPK itu adalah ada cawe-cawenya Jokowi. Apalagi kan ini kok mereka begitu bergerak cepat, sehat setelah ditetapkan, setelah dilantik, kemudian langsung memutuskan untuk menaikkan status Hasto jadi TSK, dan kemudian tanggal 23, 3 hari kemudian mengeluarkan sprindiknya. Jadi mau tidak mau ya ini orang akan melemparkan kesalahan tetap saja ke Jokowi kepada Pak Prabowo. Ya tadi saya terangkan unsur-unsur tirani dari Joko Widodo
yang dipetakan secara teoritis oleh Hasto dalam disertasinya dan diintip lalu diuraikan secara satiris oleh netizen. Jadi bertemulah antara studi fenomenologi kekuasaan melalui disertasi Hasto dan insting yang sangat dalam dari netizen yang menyebut bahwa Jokowi itu dalam bentuk penggambaran satire di mana-mana, wajah Jokowi dari sejak majalah Tempo memparodikan sebagai Pinocchio, lalu tumbuh lagi jadi semacam monster dalam banyak versi dari netizen, dimuralkan macam-macam itu, akhirnya disempurnakan di dalam pameran yang dibatalkan oleh istana terhadap hak untuk mengekspresikan keadaan istana melalui gambar-gambar satire dari Pak Yos itu kemarin yang kemudian dinyatakan sebagai vulgar. Jadi sebetulnya ini rentetan dari semacam biografi politik Jokowi yang dibaca secara akademis oleh Hasto, ditemukan secara sosio-psikologis oleh netizen, dan digambarkan secara satiris di dalam karya seni. Jadi lengkap sebetulnya sensasi dari biografi Jokowi yang memang tadi saya sebutkan di dalamnya ada unsur-unsur tiranian, unsur-unsur despotisme itu, unsur-unsur kepongahan, unsur-unsur otoriter segala macam yang dalam bentuk sublim itu diselundupkan, dan akhirnya kita menemukan fakta terakhir pada upaya untuk fight back itu, balas dendam itu, vendetta bahkan itu yang dilakukan oleh geng Jokowi ini terhadap Hasto kan. Karena ini bukan geng Prabowo, nggak mungkin Prabowo di dalam keadaan hari ini mau ambil risiko dengan memperkarakan sesuatu yang sebetulnya udah kadaluarsa, dan unsur-unsur yang ada di dalamnya sebagai unsur hukum itu yang harusnya dibuktikan sejak 5 tahun yang lalu itu baru sekarang dilakukan. Jadi tetap orang lihat bahwa di belakang Prabowo ada kekuatan Jokowi. Nah pertanyaannya, kenapa Pak Prabowo terlalu permisif terhadap keinginan dari Pak Jokowi itu? Tentu ada hal lain, ada perjanjian mungkin, tacit agreement yang diam-diam. Oke, Pak Prabowo tahu bahwa ini berbahaya demi stabilitas politik, tapi sebagai seorang yang paham tentang taktik dan strategi, Pak Prabowo menyimpan semacam strategi dengan mendahulukan sensasi publik terhadap penangkapan Hasto dan berupaya membaca secara sosiologis keadaan masyarakat. Kalau Hasto betul-betul ditangkap dan Ibu Mega berjalan kaki menuju KPK, kan semua itu kan satu gerak intelijen atau kemampuan membaca keadaan oleh Presiden Prabowo. Tetapi sekali lagi kita mau terangkan di sini bahwa relasi antara Prabowo dan Megawati tentu hendak diputus melalui peristiwa Hasto ini oleh Jokowi itu. Jadi kita lihat segitiga interplay antara kekuasaan Prabowo sebagai presiden kepala negara, keinginan Jokowi untuk mengganggu PDIP, dan kemampuan PDIP untuk riding the tidal wave of new kind of politik hari ini, yang sebetulnya jadi arus politik baru ini justru akan jadi semacam pengingat bahwa PDIP pernah berada dalam berbagai macam tidal wave politik yang bisa dia atasi. Jadi kalau menurut Anda, kalau kemudian Ibu Megawati bertemu dengan Pak Prabowo, entah siapa yang mengundang atau Pak Prabowo yang mengundang Ibu Megawati, apakah ini bisa membantu sedikit menurunkan situasi, menurunkan ketegangan gitu? Karena bagaimanapun seperti yang saya katakan sebelumnya, ini Pak Prabowo yang menanggung semua risiko, baik risiko ekonomi maupun politik. Tentu saja faktor Prabowo menjadi determinan atau paling tidak pengaruh aura politik Prabowo itu bisa dipakai untuk membaca apakah ketegangan politik akan turun atau tidak hari-hari ini. Nah, kita bisa analisis sebetulnya bahwa ya kalau Ibu Mega bertemu dengan Prabowo mungkin tensi politik akan sedikit diturunkan. Tetapi Ibu Mega juga punya hitungan yang dalam secara intuitif, yang menganggap bahwa bertemu dengan Prabowo itu artinya memberi pesan bahwa terjadi negosiasi. Kan itu soalnya. Sementara Ibu Mega orang yang taat, tegak lurus pada konstitusi. Semua hal yang pernah dia ucapkan itu berdiri di atas prinsip bahwa kedaulatan rakyat tidak boleh menghasilkan atau dimanipulasi untuk kepentingan Jokowi pada waktu itu. Dan kita juga paham bahwa ya ada kedekatan historis, bahkan kedekatan personal antara
Ibu Mega dan Pak Prabowo, dan saya kira itu juga menjadi semacam rasa iri dari Jokowi. Karena bagaimanapun Jokowi itu ada di dalam wilayah kultural yang beda dengan Prabowo dan Megawati. Apapun Megawati datang dari satu kondisi kultural yang berbeda, karena ya Megawati anak presiden dari awal, dia hidup di dalam satu tradisi tradisi elit sebetulnya dalam pengertian kebudayaan ya, tradisi elit dalam pengertian pengetahuan, dan dia memilih untuk terjun bersama Wong Cili. Pak Prabowo juga begitu, datang dari keluarga elite itu yang terbiasa dalam mempergunakan simbol-simbol ilmu pengetahuan tuh, wording yang dipilih itu selalu memperlihatkan semacam aristokratik culture di belakang itu. Sementara Pak Jokowi itu dalam banyak hal tuh terbata-bata kan. Kita harus lihat juga itu segi psikologi. Jadi ada semacam keirian Pak Jokowi terhadap persahabatan antara Prabowo dan Ibu Mega. Jadi kalau kita kaji itu secara yang kita sebut cultural studies, itu relasi kultural antara Jokowi dan Megawati itu lebih rendah dibandingin relasi antara Prabowo dan Megawati. Jadi relasi personal Megawati dan Prabowo itu punya kategori khusus, yaitu relasi aristokratik, kira-kira begitu. Sementara relasi antara Jokowi dan Megawati itu adalah relasi yang tidak punya kesan kemewahan kultural itu, karena dianggap bahwa Jokowi bahkan Ibu Mega mungkin berlebihan mengatakan itu kan dia si kurus kering itu cuma bertugas partai, kira-kira begitu kan. Itu pun ditampung atau dipendam oleh Jokowi, dan kemudian satu waktu dia berupaya untuk balas dendam, tapi itu nggak mungkin terjadi karena sejarah udah membentuk Megawati sebagai aristokrat di dalam politik Indonesia tuh. Tetapi Megawati punya partai yang sangat Wong Cili itu, sementara Jokowi mau dicitrakan sebagai Wong Cili, tapi nggak mungkin karena dia nggak paham tentang Soekarnoisme, dia nggak paham tentang dalil-dalil yang diberikan oleh sejarah tuh, dia nggak ngerti sejarah Indonesia tuh. Prabowo ngerti semua hal, bahkan dalam semua aspek kehidupan ilmu pengetahuan Prabowo fasih itu. Jadi kita juga mesti melihat ini semacam ya kita sebut aja sebagai kekalahan kebudayaan Jokowi atau kekurangan pengetahuan Pak Jokowi menyebabkan beliau itu berupaya untuk tandingi dengan cara-cara yang sangat dangkal, itu keluarin sprindik. Bagaimanapun juga ini kan semua peristiwa ini terjadi di 100 hari pertama dari pemerintahnya Prabowo yang seharusnya situasinya betul-betul kondusif. Dan kalau seperti situasinya memanas seperti ini kan dampaknya akan sangat serius, akan mengganggu pemerintahnya Prabowo. Malah jangan-jangan banyak yang curiga ini memang sengaja diciptakan untuk mendorong agar Prabowo bisa jatuh di tengah jalan. Jadi ini PR-nya saya kira tetap di tangan, PR terbesar di tangannya Prabowo. Oke, saya kira harus kita simpulkan, atau minimal saya bikin prediksi bahwa peristiwa ini akan mendinamisir banyak peristiwa lain tuh. Kesulitan ekonomi, PPN 12%, hal-hal yang menyangkut politik dunia juga akan tiba di semester depan di awal Januari. Demikian juga seluruh evaluasi 100 hari dari Pak Prabowo akan tiba di minggu pertama tahun depan, dan persiapan PDIP untuk Kongres juga akan menjadi faktor yang akan sumber pembicaraan publik tentang masa depan politik Indonesia. Sementara rupiah makin terpuruk, keadaan ekonomi memburuk, jadi semua hal itu akan jadi pertimbangan yang harusnya membuat Prabowo itu mengerti bahwa dia dipilih untuk menghasilkan harapan tuh. Dan di dalam teori politik kita sebut politik harapan. Kalau sejak sekarang visi ekonomi politiknya itu diperlihatkan oleh Pak Prabowo, dan saya kira kemampuan Prabowo untuk menetapkan arah dalam pembangunan ekonomi Indonesia, menetapkan arah dalam upaya untuk menghasilkan kembali Indonesia yang bermutu di dalam sistem dunia dalam bentuk ide demokrasi. Dan saya kira kemarin Prabowo dengan sangat terang
menerangkan posisi Indonesia dalam perselisihan Timur Tengah dan berupaya untuk mengambil kembali kepemimpinan politik terutama di dunia Islam yang beliau pergi ke Mesir kemarin itu. Juga upaya Prabowo untuk memilih antara dimensi sosial politik atau dimensi ideologis dari BRICS dan dimensi pragmatisme dari dolar Amerika kan, dari OECD misalnya, atau bergabung dalam blok kepentingan negara-negara Barat. Jadi Prabowo berupaya untuk reshaping, untuk membentuk kembali ide tentang Indonesia. Sementara Jokowi hidup di dalam dendam. Saya kira itu kontrasnya tuh, dan kita tentukan saja masa depan kita berdasarkan perkembangan politik hari-hari. Dan saya kira tidak lama lagi atau dalam kalkulasi saya itu Jokowi akan tenggelam tuh, dan dia akan disingkirkan justru karena keinginan dia itu berlebih terus tuh, menuntut PDIP, berupaya untuk mengambil alih PDIP, memasang orang-orangnya di dalam KPK, di institusi-institusi yang dia pikir masih dia kendalikan. Tetapi sejarah itu punya jalannya sendiri tuh, dan keinginan kita untuk melihat sejarah selalu dihasilkan karena kita tahu bahwa Indonesia harus dipulihkan sebagai negara yang dihasilkan oleh pikiran para pendiri negeri ini, orang-orang yang berpikir, dan itu sebetulnya yang membuat kita yakin bahwa kita mampu untuk menghasilkan masa depan dengan kekuatan pikiran tuh. Dan hanya dengan kemampuan berpikir kita bisa temukan ide tentang Indonesia ke depan tuh. Saya kira itu semacam refleksi sekaligus akhir tahun dari FNN. Oke.